Shalom saudaraku semua, selamat berjumpa lagi dalam renungan pada hari ini. Saya berharap Anda semua dalam kondisi yang penuh sukacita dan senantiasa bersemangat untuk mencari akan kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, kehidupan tidak selamanya itu dijalani dengan tenang. Ada kalanya lembah kekelaman pun harus kita lalui. Namun di dalam persekutuan tubuh Kristus, ada suatu kekuatan saat tangan-tangan yang bersatu memegang dan saling menopang antara pribadi yang satu dengan pribadi yang lainnya. Mari kita bersiap menerima kebenaran firman Tuhan tentang pentingnya hidup saling menopang demi kemuliaan nama Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman-Mu hari ini. Tuhan, kami menyadari bahwa hidup tidak selamanya berjalan dengan mudah, namun Engkau memanggil kami untuk tidak berjalan sendirian. Bukalah hati dan pikiran kami untuk saling mengasihi. Kiranya Roh Kudus menuntun kami agar memiliki kasih yang tulus untuk saling menguatkan dan menjadi saluran berkat bagi sesama. Biarlah melalui renungan ini memulihkan semangat kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam menjalani kehidupan ini, terkadang kita ini merasa begitu lelah, bukan hanya karena aktivitas fisik yang kita lakukan, melainkan lelah secara mental, lelah secara rohani. Ada kalanya beban hidup terasa begitu berat, hingga semangat kita pun menjadi meredup, dan doa-doa yang kita ucapkan seolah-olah doa yang hampa, tanpa ada makna yang berarti untuk hidup ini. Di titik yang terendah seperti inilah, kita ini seringkali menjadi tergoda untuk kemudian menarik diri dan mencoba memikul setiap persoalan semuanya mengandalkan kemampuan diri sendiri. Namun Tuhan tidak pernah merancang kita untuk berjalan sendirian di tengah badai kehidupan. Tuhan itu menempatkan kita dalam satu kesatuan tubuh Kristus agar kita bisa saling menopang, kita saling peduli antara pribadi satu dengan pribadi yang lainnya. Kehadiran saudara seiman yang bersedia mendengarkan tanpa menghakimi atau mendoakan saat kita tidak lagi mampu berkata-kata. Itu semua adalah saluran kekuatan ekstra yang Tuhan kirimkan untuk kita. Saat tangan kita terlalu lemas untuk kita terangkat di dalam doa, maka tangan saudara seimanlah yang dapat membantu menopangnya. Sama seperti kisah Harun dan Hur saat menopang tangan Musa. Hari ini mari kita merenungkan betapa berharganya komunitas orang percaya. Beban yang dipikul bersama tidak hanya terasa menjadi lebih ringan, tetapi juga mengingatkan kita bahwa kasih Tuhan itu sungguh nyata melalui kehadiran sesama saudara seiman. Mari kita baca firman Tuhan pada Pengkhotbah pasal 4 ayat 12. Dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Saudaraku, hidup ini seringkali diibaratkan sebagai suatu perjalanan yang sangat panjang. Ada kalanya jalan yang kita lalui begitu terlihat mulus, rata, dan pemandangannya indah. Namun ada kalanya
kita ini juga harus mendaki suatu tanjakan yang begitu terjal. Bahkan jalan itu berbatu dan sungguh sangat melelahkan. Pada titik-titik inilah banyak dari kita ini cenderung untuk melakukan suatu kesalahan secara fatal, yaitu mencoba melewatinya dengan mengandalkan kemampuan diri sendiri. Dalam dunia yang mengagungkan soal kemandirian, mengaku bahwa kita ini sedang tidak baik-baik saja, itu semua seringkali dianggap sebagai tanda kelemahan seseorang. Namun Alkitab justru memberikan suatu cara pandang, suatu perspektif yang sungguh sangat berbeda dengan cara pandang orang-orang dunia. Firman Tuhan dalam Pengkhotbah pasal 4 ayat 12 menyatakan, mari kita baca sekali lagi dengan penuh iman. Dan bila mana seseorang dapat dialahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Ayat ini bukan sekedar kata-kata puitis, melainkan sebuah prinsip kehidupan yang sangat mendasar, terutama saat kita menghadapi kelelahan hidup, entah itu secara mental maupun secara rohani kita. Mengapa kita tidak bisa berjalan sendirian? Secara alami, manusia diciptakan sebagai makhluk relasional. Sejak berada di Taman Eden, Allah sudah berfirman bahwa tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Ketika beban hidup menumpuk, baik itu masalah ekonomi, konflik keluarga yang terjadi, konflik dengan orang lain yang terjadi, kegagalan di bidang karir, atau kekeringan di bidang rohani, maka semua beban tersebut bisa terasa sangat begitu berat hingga rasanya menghimpit jiwa kita. Saat kita sendirian, pikiran kita ini cenderung menjadi suatu ruang gema. Suara-suara keputusasaan, suara kebohongan dari si jahat, dan rasa bersalah akan terdengar jauh lebih keras daripada suara Roh Kudus. Disinilah letak bahayanya. Seseorang yang sendirian itu mudah dialahkan oleh keputusan yang salah. Namun ketika ada orang lain, saudara seiman, berada di sisi kita, maka cara pandang kita, sudut pandang kita akan diperluas karena ada saudara seiman yang juga ikut memandang persoalan kita. Dan beban yang tadinya mustahil untuk dapat dipikul sendirian, maka menjadi lebih ringan lagi karena ada tempat untuk berbagi beban. Kita bisa bicara dari hati ke hati. Saudaraku, sesungguhnya kehadiran saudara seiman itu dapat menjadi suatu kekuatan yang ekstra dikala kita sedang berbeban berat. Bagaimana sebenarnya kehadiran saudara seiman memberikan suatu kekuatan ekstra bagi kita? Ada 3 cara utama di mana komunitas orang percaya itu begitu berperan sebagai penopang. Yang pertama, menjadi telinga dan juga bahu di masa yang sulit. Seringkali kita ini membutuhkan suatu tempat sandaran saat lelah secara mental. Bukanlah kita tidak butuh suatu solusi yang instan atau suatu nasihat yang panjang lebar, melainkan kehadiran orang yang bisa memotivasi, bisa mengerti, dan bahkan bisa menguatkan diri kita. Saudara seiman yang datang untuk mau mendengar tanpa menghakimi,
itu memberikan suatu validasi bahwa perasaan kita ini berharga. Kehadiran mereka mengingatkan kita bahwa kita ini masih dikasihi. Meskipun kita merasa sedang berada pada titik yang terendah. Yang kedua, saling mengingatkan akan kebenaran. Saat kita lelah secara rohani, kita ini seringkali menjadi rabun jauh terhadap janji-janji Tuhan. Kita tidak bisa melihat janji-janji Tuhan ketika segala beban berat itu memenuhi pikiran dan juga hati kita. Kita lupa bahwa Tuhan itu baik. Kita lupa bahwa Tuhan itu selalu menyertai kita. Disinilah pentingnya peran saudara seiman. Mereka datang bukan dengan kekuatan mereka sendiri, melainkan membawa terang firman Tuhan untuk mengingatkan kita kembali akan pertolongan Tuhan yang sudah kita nikmati di masa-masa yang lampau. Yang ketiga, saling mendoakan. Ada kekuatan supranatural ketika 2 atau 3 orang sepakat dalam doa. Saat kita terlalu lemah bahkan untuk sekedar mengucapkan doa, maka doa-doa dari saudara seimanlah yang seringkali dapat mengangkat jiwa kita. Mereka seolah-olah meminjamkan iman dan kekuatan mereka kepada kita. Saat iman kita sendiri sedang mulai meredup. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita memahami suatu filosofi 3 tali 3 lembar. Frasa yang berkata, 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Pengkhotbah pasal 4 ayat 12 menyebutkan tentang tali 3 lembar. Mengapa 3? Padahal sebelumnya hanya disebut 2 orang. Dalam konteks iman Kristen, lembar ketiga dalam tali tersebut adalah kehadiran Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kita. Ketika 2 orang, yaitu kita dan ada saudara seiman sedang berkumpul, saling menopang, saling memberi perhatian, saling mendoakan, dan kita kemudian menaruh Kristus sebagai pusat dari hubungan ini, maka terbentuklah sebuah ikatan yang sangat kuat. Ada kita, ada saudara seiman, ada Kristus. Lembar pertama itu adalah berbicara tentang diri kita dengan segala kelemahan, dengan segala kerentanan dari kita. Lembar kedua itu berbicara tentang saudara seiman yang sedang mendukung kita. Dan lembar ketiga, Kristus yang mengikat dan memberikan kekuatan ilahi. Tali yang terdiri dari 3 helai yang kemudian terjalin menjadi satu, itu jauh lebih kuat daripada jumlah kekuatan masing-masing helainya. Ikatan ini memberikan suatu daya tahan terhadap suatu tarikan beban hidup yang paling berat sekalipun. Inilah alasan mengapa pentingnya ada persekutuan. Bukan sekedar kegiatan sosial biasa, melainkan suatu kebutuhan yang sungguh sangat vital bagi kesehatan mental dan juga rohani kita. Dengan bersekutu bersama, maka kita dapat mengatasi segala hambatan untuk kita terkoneksi. Jika kita saling menopang begitu indah, mengapa banyak dari kita tetap memilih untuk memikul beban hidup sendirian? Biasanya karena ada 2 penghalang yang besar, yaitu gengsi atau trauma. Yang pertama, gengsi.
Kita takut terlihat tidak rohani jika kita mengaku sedang tertekan, sedang depresi, atau kehilangan iman. Kita ingin menjaga suatu citra bahwa sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, kita ini harus selalu bersukacita. Padahal kejujuran adalah suatu langkah pertama untuk dapat menuju pemulihan yang dari Tuhan. Yang kedua, trauma. Mungkin kita pernah mencoba terbuka, namun justru dikritik atau mungkin rahasia kita dibocorkan oleh orang yang kita ajak bicara dari hati ke hati. Hal inilah yang menimbulkan trauma, membuat kita menjadi menutup diri. Namun firman Tuhan tetap memanggil kita untuk mencari suatu komunitas yang sehat. Kita perlu menemukan orang-orang yang aman, mereka yang penuh kasih karunia, untuk menjadi suatu rekan seperjalanan dalam menjalani hidup ini. Jangan biarkan pengalaman buruk di masa lalu merampas berkat yang Tuhan sudah sediakan melalui hadirnya saudara-saudara seiman yang tulus hatinya. Saudaraku, marilah kita menjadi penopang bagi sesama kita. Renungan ini bukan hanya tentang bagaimana kita mendapatkan bantuan dari saudara seiman, tetapi juga tentang bagaimana kita ini mau menjadi bantuan bagi orang lain. Anda tidak perlu menjadi seorang teolog atau seorang konselor yang profesional untuk dapat menopang saudara yang sedang mengalami kelelahan batin. Cukuplah menjadi seorang yang mau hadir, yang mau peduli pada sesama kita, terutama yang sedang berbeban berat. Ingatlah prinsip ini. Kekuatan kita hari ini mungkin dipersiapkan Tuhan untuk menopang seseorang yang akan lemah pada esok hari. Begitu pula dengan sebaliknya. Hari ini mungkin Anda menjadi tali yang kuat bagi teman seiman Anda. Namun mungkin di masa yang akan datang, mungkin merekalah yang akan menarik kita untuk kita ini dapat keluar dari lubang keputusasaan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, jika saat ini Anda merasa lelah secara mental, merasa sendirian dalam pergumulan hidup, atau merasa bahwa api rohani Anda hampir padam, ketahuilah bahwa Tuhan itu tidak pernah merancang Anda untuk memikul beban hidup itu secara sendirian. Lihatlah di sekeliling Anda. Tuhan telah menempatkan beberapa saudara-saudara seiman dalam satu kesatuan tubuh Kristus untuk berjalan bersama dengan Anda. Jangan ragu untuk menjangkau mereka. Jangan ragu untuk berkata, "Halo saudaraku, saya butuh didoakan." Sebab di dalam kebersamaan itulah kekuatan yang dari Tuhan akan dinyatakan secara nyata. Ingatlah, seorang diri mungkin kita ini bisa jatuh, tetapi dengan saudara seiman dan juga Tuhan ada di tengah-tengah kita, kita bukan hanya akan bertahan, tetapi kita akan berkemenangan. Tali 3 lembar itu tidak akan mudah diputuskan oleh badai kehidupan sebesar apapun. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas kasih-Mu yang sungguh tidak terbatas. Saat ini kami menyadari bahwa dalam perjalanan hidup yang berat, Engkau tidak membiarkan kami berjalan sendirian. Terima kasih karena Engkau menghadirkan saudara-saudara seiman sebagai penopang saat mental dan rohani kami merasa lelah.
Ajarilah kami untuk rendah hati, mau menerima bantuan, dan jadikanlah kami pribadi yang peka terhadap beban sesama kami. Sebagaimana firman-Mu dalam Pengkhotbah pasal 4 ayat 12, kami percaya bahwa saat kami bersatu, kami akan mampu bertahan melewati masa sukar. Biarlah kehadiran teman seiman menjadi pengingat akan kehadiran-Mu, sehingga tali 3 lembar kehidupan kami, yakni kami sendiri, sesama kami, saudara seiman, dan Engkau Tuhan kami, tidak akan mudah diputuskan oleh badai apapun. Terima kasih Bapa, Engkau sudah berkenan memberikan seluruh anak-anak-Mu yang terus setia mencari wajah-Mu, dan Engkau memberkati kami semua melalui renungan hari ini. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit. Berkatilah setiap mereka yang sedang bergumul dengan sakit penyakit. Kami mohon Tuhan akan jamah, dan Tuhan akan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mukjizat kesembuhan terjadi, dan saudara-saudara kami yang menderita sakit akan menerima kesembuhan yang datangnya dari Engkau. Allah Bapa yang Maha Pemurah, berkati juga setiap mereka yang sedang ada masalah, baik itu dalam hal keuangan, soal hutang piutang, dan juga persoalan-persoalan hidup lainnya. Biarlah Allah Bapa kami, Engkau sendiri Tuhan yang akan menjamah dan melawat semua anak-anak-Mu agar boleh mengalami mukjizat pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kelepasan Tuhan dalam pemulihan keuangan dan penyelesaian setiap persoalan. Tuhan akan memberikan kelegaan. Tuhan akan menolong dan memampukan saudara-saudara kami untuk dapat menyelesaikan setiap persoalannya dengan cara yang baik dan cara yang benar. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik dan teramat baik. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi Engkau Allah yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua berjalan dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui video yang Anda bagikan itu. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.